Makanya kata Rasulullah, ketika nanti ada mayit, pas kamu mandiin dia, pelan-pelan. Karena dia barusan sulit daripada ditarik nyawa. Baru mengalami, sakaratul maut. Iya. Maka pas kita harus mandiin dengan pelan-pelan, jangan sampai dikasarin gitu maksudnya. Nah, jadi mayit itu adalah konsepnya dia masih merasa bahwasanya ketika dia diantarkan pergi dalam kubur, dia masih kemudian merasa bahwasanya itu terjadi. Makanya jangan sampai ada yang sampai kayak nangis sampai kayak over gitu kan, mencakar-cakar muka dan segala macam, sehingga itu mempengaruhi nanti mayit itu jadi kayak dia harus punya beban yang lain gitu maksudnya. Bahkan kemudian ketika dia sudah di dalam kubur, itu kata Allah bagi orang-orang yang soleh sama orang-orang yang nggak soleh perlakuannya berbeda, artinya mereka tetap merasakan. Nah, yang paling nyata adalah ketika Rasulullah itu lagi jalan bersama para sahabat, itu berhenti dan sedih banget. Lalu kemudian Rasul bilang gini, ini ada 2 kubur ini, orang 2 ini lagi diazab. Jadi Rasul mendengarkan teriakan mereka nih, atau setidaknya kengerian yang kemudian yang mereka alami. Rasul tahu. Maka Rasul kemudian mengambil satu pelepah kurma, membaginya jadi 2, kemudian menancapkan kemudian itu, lalu kemudian berdoa begini, semoga selama pelepah kurma ini masih basah, maka mereka diringankan azabnya. Nah, itu berarti ada gitu ya, berarti ada koneksi antara orang hidup dan ada orang yang wafat. Dan juga Rasulullah sebelum wafat itu, beliau paling sering ngunjungin Baqi. Lalu kemudian mendoakan orang-orang di kuburan Baqi, mendoakan orang-orang kemudian sahabat-sahabatnya sudah meninggal, mengunjungi makam Uhud dan seterusnya. Ini adalah bahwasanya ada koneksi antara orang hidup dan berarti Rasulullah pun dari dulu sudah mengajarkan kalau apa yang kita lakukan di makam yang menurut kita harus ini orang udah mati dengan ngerasain apa-apa, itu tetap ada ada efeknya ke orang yang dikubur itu kan. Betul. Bahkan Rasul bilang, kunjungilah aku sekali-sekali. Kata Rasulullah, di mana? Di Madinah, gitu kan ya. Nah, dan para ulama saking membahas tentang koneksi ini sampai-sampai mengatakan dilarang bagi kita untuk mengatakan saya mengunjungi jenazah Nabi, nggak boleh, karena Nabi masih hidup. Kan digambarkan bahwasanya karena digambar dalam Al-Quran mereka tidak mati kan gitu kan ya, akan tapi mereka sebenarnya hidup dan dikasih Allah rezeki. Jadi kita cuma bilang bahwa saya mau berziarah ke Rasulullah gitu maksudnya, karena apapun yang kita sampaikan sholawat dan segala macam itu Rasul tahu kan gitu kan. Jadi sedih ya gue. Tapi ya ini gitulah, ada efek antara kemudian orang yang hidup dan orang yang meninggal. Nah, ini kemudian yang aku yakin menjadi awal culture itu. Awal culture di Indonesia bahwasanya ada orang-orang yang kemudian datang ke makam, apakah itu makam ulama atau itu makam keluarganya tentu saja gitu kan, ataupun makam siapa saja yang pertama ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Yang pertama mengingat mati. Benar. Itu mati. Paling berasa tuh kok ke makam tuh. Pol banget itu kan. Langsung. Aduh. Kita pikir wah kalau kita udah di dalam sono nih gitu kan ya, yang kita sekarang inginkan jadi nggak penting gitu. Dan apapun yang kita belum punya mungkin jadi penting kan gitu kan. Siang ke makam langsung ingat tadi skip sholat subuh, langsung gitu. Aduh gimana ini, langsung gitu. Tapi setelah pulang dari makam, lupa lagi. Cuma di makamnya doang inget. Makanya kata Rasul, perbanyaklah mengingat mati.